Kata belatung, kata cacing. Makan tuh. Kata belatung, kata cacing. Oh, belatung teman-teman. Mas asyidi idhasya kasira. Aduh, ya Allah. Bahasa cacing. Bahasa cacing. Hasyidi. Coba kita ulang. Mas asyidi idhasya kasira. Oh, udah dijaga sama Banser. Ya, Banser ini kan jaga dia. Ya Allah, ya Allah. Tidak semua Banser seperti itu. Iya. Tapi ada juga yang seperti itu Bansernya. Jaga-jaga ini. Bukan cuma satu video. Itulah nanti bakal muncul. Tuh. Walau alam. Ma qali inna kaliya masih inna kalimah fi Allah. Tuh gitu, teman-teman. Makoli inna rahmatan fima Allah. Itu bahasanya. Dan terjemahannya beda-beda, jangan salah. Banser lagi. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Kali ini kita kembali pada Gufron, teman-teman. Itu yang dimana Gufron ini semakin di depan, ya, semakin di depan. Setelah dia beratraksi bahasa burung, bahasa semut, bahasa ini, bahasa itu, ternyata ada juga dia beratraksi akrobat, teman-teman. Akrobat bahasa cacing. Gimana itu? Saya di sini tertawa bukan saya merendahkan Gufron, tapi tertawa karena ada yang percaya, teman-teman. Orang dagelan, ya, orang-orang pembodoh, orang-orang sontoloyo seperti Gufron, seperti Weldo, seperti Syaiful Karim dan lain sebagainya. Sesesat-sesatnya pemahaman itu pasti masih ada saja pengikutnya. Orang sesat saja masih ada yang pengikutnya. Di Indonesia kita sudah banyak menyaksikan, teman-teman. Jangankan orang yang aneh nyeleneh seperti Gufron. Orang yang jelas-jelas dalam gangguan jiwa. Oleh mereka dianggap sebagai wali Allah. Wali Allah yang diangkat akalnya. Harusnya orang-orang yang hilang akal seperti itu ada tempat khusus. Bukan malah diangkat jadi wali Allah. Oh, kalau bagi mereka enggak, teman-teman. Diangkat jadi wali. Dan ketika kita tidak percaya sama mereka, apa kata Gufron? Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Begitu kata Gufron. Wahabi. Ya, pokoknya Wahabi. Seolah-olah teriakan Wahabi ini akan meruntuhkan beragam dalil. Banyak, teman-teman. Ketika saya berdialog dengan orang-orang yang berusaha mematahkan argumen saya, ketika mereka terpojok, yang mereka teriakan apa? Wahabi. Karena sudah gak ada hujah lagi, gak ada dalil lagi. Sama halnya ketika saya berdialog dengan santri, berdialog dengan membahas wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah. Mereka langsung teriak mujassimah. Tidak masalah dibilang mujassimah. Kalau mujassimah yang dimaksud Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki. Berbeda halnya kalau mereka menuduh kita mujassimah, lalu dia menganggap bahwa wajah Allah seperti wajah manusia, seperti wajah malaikat. Nah, itu baru pendapat yang salah. Karena wajah Allah tidak dapat disamakan dengan wajah-wajah apapun yang ada di dunia ini. Ciptaan Allah ini. Zatnya air berbeda dengan zat api. Sehingga apa? Bentuknya juga berbeda. Manusia ini kan tercipta dari tanah, air. Jadi apa? Ya seperti ini bentuknya. Sedangkan jin tercipta dari api, ya begitu bentuknya. Malaikat tercipta dari nur atau cahaya, ya begitu bentuknya. Berbeda zat, berbeda pula wujudnya, bentuknya. Terus kalau kita meyakini Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, bisa melihat, bisa mendengar, lalu kita mau menyamakan wajah Allah dengan wajah kita, tangan Allah dengan tangan kita. Tidak bisa. Gak bisa, teman-teman. Jangankan kita menyamakan wajah Allah dengan wajah kita. Kan biasanya mereka itu hobi menuduh-nuduh, teman-teman. Menuduh kita mujassimah dengan apa? Diserupakan Allah dengan makhluk. Enggak. Kita gak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Jangankan menyerupakan dengan makhluk. Kalian saja yang teriak-teriak mujassimah. Orang-orang Wahabi itu menyamakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak serupa. Kalau kita nanya nih kepada kalian, apakah kalian tahu seperti apa zat Allah? Nah, pasti mikir, seperti apa zat Allah? Gak bisa. Kepada zat Allah saja kita tidak tahu bagaimana kita mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi itu ketika mereka ini menggunakan akal, terpojok-terpojok, langsung teriak Wahabi. Dan di sini teman-teman kita kembali lagi pada Mama Gufron yang sedang akrobat bahasa cacing. Orang Sontoloyo di Indonesia itu banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Coba kita simak seperti apa videonya. Kata belatung, kata cacing. Makan tuh. Kata belatung, kata cacing. Oh, belatung, teman-teman. Ya, jadi di sini Mama Gufron bercerita tentang suaranya cacing. Suara cacing dan belatung. Mas asyidi idhasya kasira.
Aduh, ya Allah. Bahasa cacing. Bahasa cacing. Hasyidi. Coba kita ulang. Mas Asyidi idhasya kasyida. Aduh, ya Allah. Yang beginian itu masih ada percaya. Gak tahu saya mau komentar apa, teman-teman. Lanjut dulu. Kamu waktu di dunia, saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Jadi ini berdialog di akhirat, teman-teman. Ya, ceritanya berdialog di akhirat. Cacing. Sekarang kamu jadi umpan saya. Allah, sekarang kamu jadi umpan saya. Oh, jadi cacingnya ada di akhirat, teman-teman. Ketemu di akhirat sama cacing. Jadi dibalik, teman-teman. Menurut penafsiran atau kalam Mama Gufron. Mama Gufron ini kan pakar goib. Jangankan kepada surga neraka, fenomena yang terjadi di surga neraka. Dia juga bisa memanggil malaikat Jibril turun. Ya Allah. Bukan itu yang bikin saya lucu ya, bukan itu yang bikin saya ketawa. Tapi orang yang percaya kepada dirinya. Udah dijaga sama Banser. Ya, Banser ini kan jaga dia. Ya Allah, ya Allah. Tidak semua Banser seperti itu. Iya. Tapi ada juga yang seperti itu Bansernya. Jaga-jaga ini. Bukan cuma satu video. Wah, Harry Pras menfitnah enggak Banser, enggak percaya pada Gufron. Iya. Tapi saya kan tidak fitnah nih video-videonya. Dikawal, teman-teman. Salaman. Lanjut dulu. Kata cacing gitu bahasanya. Oh, saya cacing, teman-teman. So, makanya Dipotong-potong. Saya ingat kepada pernyataan Gufron ya, teman-teman. Yang dimana beliau itu bilang dipotong-potong katanya. Mau ditonton secara utuh pun. Makoli inna rohmatan, bahasa-bahasa asyidi yang begitu-begitu. Jelas itu bahasa bikinan sendiri. Emang ada di video fullnya penjelasan kalau itu bukan seperti itu artinya? Gak ada, teman-teman. Bahkan di sini lebih ngawur lagi dia. Ada satu video dia lebih ngawur lagi daripada ini. Coba kita saksikan. Biar kita bisa melihat saking banyaknya dagelan yang dibuat oleh Gufron tapi masih dipercaya. itulah nanti bakal muncul. Tuh. Walau alam. Ma qul inna kaliyamasi inna kalimah fi Allah. Tuh gitu, teman-teman. Makoli inna rahmatan fima Allah. Itu bahasanya. Dan terjemahannya beda-beda, jangan salah. Banser lagi. Saya gak ngeh tadi ya kalau ada banser. Karena ketutup orang ini. Ada banser, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Apakah tugas banser ngawal orang-orang gila seperti ini? Orang-orang sontoloyo seperti ini? Jangankan ini, teman-teman. Weldo diundang di suatu acara. Akrobat, atraksi, nari, pakai sempak, jumpalitan, solawatan. Nari jumpalitan Weldonya. Ditonton sama anak-anak, ibu-ibu. Nonton Weldo, sempakan, solawatan, joget muter-muter. Terjadi di mana? Tidak semua NU seperti itu. Tapi seperti itu hanya terjadi di NU. Itu perlu diingat. Gak terjadi di Salafi. Ya, gak terjadi di Salafi. Kenapa? Mbahnya pun hilang. Siapa? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Baka sidi innaka hakalidaga magali. Iya makum. Bisa tak bahasanya? Dia mau ketawa dia, teman-teman. Jadi harus ketawa. Tahu bahasa. Ini bahasa setan, bahasa iblis, bahasa angin, bahasa Allahu Akbar. lah ke Gusti Allah. Cuman sebentar 40 tahun. Wush. Sekolah kepada Allah 40 tahun. Sekolah ke Gusti Allah. Cuman sebentar 40 tahun. Yang nyeker itu kah? Ya, dia kan juga sempat cerita bahwa pernah nyeker selama 40 tahun. Sekolah kepada Allah 40 tahun, teman-teman. Allahu Akbar. Banser, kenapa jagain orang seperti ini, ya Allah? Puasanya melek. Padahal Banser ini disuruh menjaga ulama, ya. Banser disuruh menjaga ulama, artinya siapapun yang dijaga oleh Banser pasti ulama. Ulama ini Gufron ini ya, dianggap ulama oleh sebagian dari mereka. Ada tulisannya Kiai Haji Abuya Mama Gufron. Kalau sudah dijuluki kiai berarti kan ulama. Ulamanya siapa? Yang pasti bukan ulamanya orang-orang Salafi. Dan di sini jelas, teman-teman, ketika kita membahas yang seperti ini, pasti teriakan mereka, oh nggak percaya keramat, Wahabi pasti.
Nggak mau mereka teman-teman kalau kita ajak untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis ya. Diajak untuk tidak percaya pada orang Sontoloyo, nggak mau. 10 tahun, makan satu rasa, 5 tahun, 5 tahun. Sanggup nggak? Waduh, makan 5 tahun satu rasa katanya. Sampai darah di sini tuh gini kan. Wih, Betul. betul. Percaya teman-teman. Saya. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Waduh, langsung nggak koli. Qali inna kaliya latla qali inna kaliya malaikatukum alayya ma fil maut. Waduh. Ketir. Saya cinta. Kalau tidak cinta nggak kena. Iya. Karena cinta. Karena saya diperintah Allah. Diperintah katanya, ya Allah. Dia diperintah Allah. Diperintah oleh malaikat dan diperintah oleh para nabi, para sahabat sampai kepada. Apakah ini tidak termasuk kedustaan terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap para nabi? Orang Sontoloyo seperti ini malah diberi panggung, ya, disuruh bicara. Yang keluar apa? Kedustaan. Ini sudah akhir zaman memang, ya, sudah akhir zaman. Pelawak-pelawak seperti Gufron ini akan bermunculan dan akan semakin banyak nanti dan diikuti. Ya, dan diikuti. Kita lihat siapa-siapa pengikutnya. Nauzubillah. Semoga kita semua dilindungi teman-teman dari faham-faham seperti ini dan dijauhkan dari orang-orang Sontoloyo yang membodohi umat.